saya mau sih diet, Gus, kayaknya enak ya pola hidup sehat seperti Ugus. Tapi saya mulai dengan menyebut makanan saya namanya real food. Makanan beneran, saya mau hidup sehat sekarang. Nggak pakai tapi. Dan saya punya buku, ini buku namanya, judulnya 99 Wonderful Mind. Ini isinya tentang quote-quote yang akan menyemangati teman-teman untuk selalu punya positive thinking. Melalui beberapa video di akun YouTube channelnya inilah, Dewi Huges, presenter kawakan era tahun 2000-an ini sebarkan semangat positif hidup sehat dengan tampilan barunya. Meski niat awal belajar ilmu hipno bukan untuk menguruskan badan, namun dengan cara inilah ia dapatkan hidup yang jauh lebih baik. Kini undangan menjadi pemateri konseling hipnoterapi di berbagai tempat serta konseling via telepon penuhi hari-harinya. Jadi saya sebenarnya ambil hipnoterapi untuk itu gitu, untuk membantu orang tua tadinya yang punya anak dengan kebutuhan khusus misalnya, atau punya masalah di sekolah, atau orang tua yang berdua yang sulit menyamakan visi misi mereka dalam mendidik anak. Itu yang tadinya saya lakukan. Tapi kemudian suatu hari ketika saya sedang coaching, salah satu orang tua itu ada yang ngomong, Bagus, coachingnya bagus banget loh Mbak, bisa bikin kita sekeluarga berubah gitu. Kenapa Mbak Bagus nggak pakai hipnoterapinya buat ngurusin badan gitu? Terus saya pikir, karena saya kan nggak pernah ngerasa gede. Pernah memiliki berat badan hingga 150 kg tidak membuatnya merasa harus mengecilkan badan. Sampai akhirnya jatuh sakit. Huges tersentak dan bangkit untuk memulai hidup sehat. Baru di tahun 2013-an saya eksplorasi, cari tuh riset ya, gimana sih caranya ngurusin badan, kok katanya orang bisa ada yang di hipnoterapi dan bisa slim dengan hipnoterapi. Apa yang dilakukan itu? Saya trial beberapa formula yang ternyata membantu saya tanpa saya sengaja, sambil riset juga, dalam 8 bulan turun. Sambil nyari itu, loh kok turunnya cepet banget. Lokal. Kegiatan rutin Huges kini adalah mensugesti diri dengan hipnoterapi, termasuk mensugesti diri untuk doyan makan real food, yakni makanan segar yang tidak diolah pabrikan. Jadi, demi penuhi kebutuhan makanan sehat, ia kerap berbelanja ke pasar tradisional. Daun kemangi. Baunya enak banget. Ini nanti buat sayur. Terus daun kenikir, terus bayam. Dan ini dia rahasianya. Buah dan sayuran segar yang dibeli ia gunakan sebagai bahan dasar asupan makannya. Ia juga rutin meminum jus buah sayur yang dimix sebagai makan siang, malam, dan ketika lapar. Ini makan siang saya. Jeruknya berapa ya? 1, 2, 3, 4, sekitar 12, 13. Bayangkan vitamin C-nya, kemudian tomatnya 2 aja. Karena hari ini saya nggak pakai juicer, saya pakai blender, dan saya nebeng di kafe orang. Dengan cara inilah ia dapat menurunkan berat badan hingga 45 kg dalam waktu 11 bulan tanpa tersiksa ataupun keluarkan biaya mahal. Rutinitas ini selalu dilakukan setiap hari, bahkan ketika ia berada di luar rumah. Selain konsumsi sayur mayur dan buah, Huges juga konsumsi ikan sebagai sumber protein hewani. Keinginan mengkonsumsi makanan dan minuman olahan berhasil dibendung dengan metode hipnoterapi. Hasilnya perlahan namun pasti, Huges berhasil mengubah pola makan sesuai gaya hidup sehat. Namun yang lebih membuatnya bahagia adalah perubahan baiknya ini direspon luar biasa di media sosial. Saya nggak nyangka gitu. Itu yang dibilang kali ya, when you change your mind, change the way you think, you change everything, you change your life. Ternyata bukan change my life, tapi change other people's life juga gitu loh. Saya nggak nyangka hanya dengan begini, ya berubahnya juga kan saya belum segede Sofia Lachuba gitu loh. Tapi kok orang responnya bagus banget, terus mereka appreciate sekali gitu. Bikinlah vlog 1 gitu kan. Nggak taunya pas di-upload yang nonton sampai 200.000 lebih orang gitu, dan apresiasinya luar biasa. Instagram juga kan, dan mereka mulai testimoni, wow, Huges saya ikut loh, saya udah 4 hari turun sekian kilo, saya 7 hari, saya berapa hari, terus mereka bikin challenge ini challenge itu.
Tak hanya tangani peserta yang ingin kurus, Huges juga bantu keluhan Vera, salah satu peserta yang sulit berkonsentrasi. Kini Vera merasa jauh lebih baik dalam menjalani hidup, bahkan bisa membantu menghipnoterapi orang lain. Pertama kali saya di hipnoterapi dengan Kak Huges, waktu itu saya pernah belajar menjadi guru. Saat itu juga saya salah satu pengajar di Dewi Huges Foundation. Jadi hebatnya Kak Huges adalah kalau kita mau belajar, kita harus mindful dulu gitu loh. Di mindful itu maksudnya kita benar-benar concern nih. Kita dalam kondisi saya sedang belajar. Terkadang kan kita di luar itu kan belajar tapi otaknya kemana-mana nih gitu kan. Beda banget. Dulu tuh saya gampang ke distract. Ya apalagi profesi saya kan MC ya. Terus bagaimana rasanya ketika kita mau nge-MC terus kita bete. Tapi I was happy gitu kan. Terus begitu nge-MC depan orang banyak, apalagi nge-MC anak-anak gitu kan. Itu bagaimana kita caranya tarik nafas ke belakang, dan itu waktu belum belajar hipnoterapi itu orang yang sudah bisa membaca bahasa tubuh saya saat itu merasa ini orang tidak ada di situ. Melalui hipnoterapi, Huges berhasil mengubah jalan hidup diri sendiri dan banyak orang. Melalui hipnoterapi juga, Huges meyakini hidup sehat berawal dari pikiran dan jiwa yang sehat. Bertin Akbarisa, Luther Hutagaol melaporkan untuk NET.